Baiklah, kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Alius Isman, SE MABKP, selaku Managing Director Kantor Konsultan Pajak Pasagung, yang juga akan menjadi pembicara kita hari ini. Serta yang saya hormati, para bapak dan ibu yang telah bergabung dalam diskusi virtual hari ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam acara yang membawa tema PPh Dividen dan Instrumen Investasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ria Artika. Senang sekali hari ini bisa diberi kesempatan untuk menjadi pemandu acara hari ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan singkat acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Pak Ali, yang keempat adalah sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Untuk informasi Bapak Ibu, acara hari ini adalah acara seri kedua dari total 5 seri acara yang diselenggarakan oleh Kantor Konsultan Pajak Pasagung. Tentu di setiap seri akan membahas tema-tema menarik lainnya, jadi sayang sekali jika dilewatkan. Baiklah, kita mulai acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu adalah acara inti pada acara hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Pak Alius Ismat. Untuk Pak Ali, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Ria, terima kasih. Selamat siang, Bapak, Ibu semua, klien Pasagung yang tercinta, dan mungkin tamu undangan yang saya hormati. Acara ini, seperti tadi Ria sebutkan, adalah seri kedua dari virtual discussion di tahun 2021 ini. Sebetulnya acara ini dijadwalkan tanggal 24 September kemarin. Tetapi terkait dengan adanya gangguan internet massal, jadi untuk antisipasi gangguan teknis, maka kami memutuskan untuk ditunda menjadi 1 Oktober. Kenapa kok kami memilih tema PPh dividen dan instrumen investasi? Nah, sebelumnya mungkin saya share slide saya dulu. Sebentar. Kenapa kok kami memilih tema ini? Karena sebetulnya telah timbul banyak pertanyaan dari klien, misalnya terkait dengan beberapa perubahan aturan investasi, terutama dari Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya seperti apa? Dividen itu sekarang apa betul bebas pajak? Terus, kalau saya investasi saham di bursa, apa saya nggak perlu lapor pajak? Toh PPh-nya dipotong final. Kemudian, kalau saya punya obligasi atau deposito,
mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih menghasilkan buat saya. Kemudian ada juga sekarang lazim orang main falas, baik jual beli banknote ataupun sekarang juga ada yang namanya robot trading. Bagaimana sih kalau saya bisa menghasilkan profit banyak dari main falas ini? Terus sekarang trennya juga cryptocurrency, main Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum misalnya. Kripto ini sebenarnya bagaimana pengakuannya kalau saya ada profit? Ya, nah, beberapa pertanyaan ini kemudian kan menarik ya. Terus kemudian, oh ya terakhir asuransi perlu lapor di SPT atau tidak? Bagaimana kalau saya ada penghasilan dari asuransi? Kan pertanyaan-pertanyaan ini kan umum ya, umum mungkin didiskusikan di masyarakat umum dan sering ditanyakan ke saya, dan kemudian ada perubahan juga dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu ya kita pada hari ini, hari Jumat 1 Oktober 2021, kita mengambil topik kupas tuntas, PPh dividen, dan instrumen investasi. Ya. Nah, oke. Saya mulai saja sedikit pemaparan, mungkin saya usahakan nggak sampai 1 jam pemaparannya. Oke, baik. Kita mulai dulu jenis investasi umum yang banyak masyarakat lakukan atau miliki. Yang pertama misalnya surat berharga, securities. Yang kedua misalnya bank deposit, tabungan, deposito, dan lain-lain. Kemudian aset berharga, properti juga bisa. Masyarakat sering investasi di bidang properti, misalnya jual beli tanah, bangunan. Nah, kita bahas dulu sekilas mengenai surat berharga, securities. Surat berharga itu macamnya apa saja? Ada 2 kategori besar, Bapak Ibu. Misalnya fixed income securities, surat berharga yang income-nya tetap, misalnya obligasi. Kemudian juga ada surat berharga yang income-nya naik turun, bisa saham, baik PT terbuka maupun PT tertutup, maupun reksadana. Jadi imbal baliknya itu tidak pasti. Bisa tinggi, bisa rendah, bahkan bisa minus. Investasi tipe lain, misalnya bank deposits, ya, deposito, tabungan misalnya. Aset berharga, bisa berupa emas, valuta asing, benda kesenian yang bernilai tinggi, cryptocurrency, investasi lain berupa properti, misalnya tanah, rumah, gedung, itu juga sebetulnya merupakan investasi ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan terkait aspek pajak, tentunya kita harus tahu dulu penghasilan yang dikenakan PPh atas investasi itu berupa apa. Ada 3 utamanya ya, keuntungan atau gain, bunga atau interest, ketiga diskonto, diskonto itu diskon. Itu khusus di obligasi. Berikut ini sedikit pengklasifikasian
perlakuan pajak atas penghasilan investasi. Ada dua jenis pada umumnya, yaitu dikenakan PPh umum, yaitu tarif orang pribadi atau tarif badan. Ada juga penghasilan investasi yang dikenakan tarif PPh final. Misalnya seperti sewa tanah dan bangunan, atas bunga tabungan, bunga obligasi. Ada juga yang dikenakan PPh final dari nilai transaksi bruto. Misalnya penjualan saham. Nah, oke, sekilas pengantar dari saya demikian. Kita kemudian lanjutkan ke topik yang pertama, yaitu pajak penghasilan atas dividen. Dividen ini banyak sekali perubahan yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dividen itu apa sih sebetulnya? Dividen itu penghasilan berupa pembagian keuntungan usaha yang berasal dari investasi langsung berupa penyertaan saham pada perseroan terbatas. Dan di Indonesia istilahnya perseroan terbatas, PT. Jadi jika seseorang memiliki saham di PT, maka seseorang tersebut berhak atas pembagian keuntungan di PT tersebut berupa dividen. Baik PT tertutup maupun perusahaan masuk bursa sama ya. Pembagian keuntungannya berupa dividen. Perlakuannya juga sama. Dan dividen ini harus yang berasal dari saldo laba. Saldo laba itu apa? Laba hasil operasional perusahaan berbentuk PT dari tahun-tahun sebelumnya, bukan tahun berjalan. Nah, kalau di laporan keuangan, posisinya di mana? Posisinya di sini. Bentar ya. Nah, ini contoh saya sedikit share laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2020 dan 19. Ini neraca. Balance sheet-nya Gudang Garam Tbk. Kenapa kok saya ambil Gudang Garam? Ya satu, karena perusahaan terkenal dan perusahaan masuk bursa. Sehingga laporan keuangannya ini konsumsi publik. Saya mau share seperti ini, nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah privacy. Nah, di mana saldo laba itu? Saldo laba di sini. Di ekuitas, saldo laba, dan kemudian ada dua jenis saldo laba di sini, dicadangkan dan belum dicadangkan. Yang maksudnya dicadangkan itu artinya senilai 200 miliar itu sudah dicadangkan untuk dibagi sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham. Yang belum dicadangkan itu berarti belum diatur peruntukannya oleh perusahaan. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, menurut ketentuan perpajakan, terutama dari Undang-Undang Cipta Kerja, dividen itu terbagi dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama misalnya dividen dalam negeri. Artinya apa? Dividen ini diperoleh dari PT Indonesia, PT yang didirikan di Indonesia. Dividen dalam negeri pun dibagi perlakuannya. Yang pertama, jika pemegang saham diterima oleh pemegang saham, di mana pemegang saham itu berbentuk PT juga. Jadi katakanlah PT Telkom memiliki PT Telkomsel. Ya, Telkom Indonesia itu kan sebagai pemegang saham dari Telkomsel. Nah, kalau Telkomsel itu membagi dividen, maka PT Telkom Indonesia akan dapat dividen. Kedua, penerimanya adalah pemegang saham orang pribadi. Nah, ini pada prinsipnya umum ya. Kalau Bapak Ibu memiliki PT sebagai pemegang saham, maka kriterianya masuk di sini.
Dividen dalam negeri diterima pemegang saham orang pribadi. Nah, selain dividen dari dalam negeri juga ada dividen dari luar negeri. Misalnya jika Bapak Ibu memiliki saham di perusahaan luar negeri, baik perusahaan publik, perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau perusahaan private, perusahaan tertutup, yang mana Bapak Ibu membeli saham, mungkin diajak kongsi oleh teman atau kenalan yang di luar negeri bikin perusahaan misalnya. Atau Bapak Ibu punya perusahaan di Indonesia, tetapi punya bisnis juga, punya cabang usaha di luar negeri, berbentuk permanent establishment atau BUT, itu juga. Jadi ini kategorinya dulu. Nah, bagaimana perlakuan Undang-Undang PPH dalam hal ini revisi Cipta Kerja terhadap dividen, mungkin saya lebih mudah jelaskan melalui langsung ilustrasi. Ya, ini contoh misalnya ada PT ABC. Pemegang sahamnya ada 4. PT DEF memiliki 20% saham, PT XYZ memiliki 50% saham di PT ABC, maka sisanya 30% dimiliki Budi dan Tony, masing-masing 15% saham. Misalnya PT ABC ini mau bagi dividen 500 juta. PT DEF berarti terima 100 juta, PT XYZ terima 250 juta, Budi dan Tony terima masing-masing 75 juta. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, kita ulas satu-satu dulu. Bagaimana untuk PT DF dan XYZ dulu? Nah, Undang-Undang Cipta Kerja pada prinsipnya adalah mengatur kemudahan usaha, merangsang pengusaha agar mau mengembangkan bisnisnya, memberikan segala macam kemudahan. Hal ini tercermin dari kasus ini. PT DF dan PT XYZ menerima dividen dan mulai 2 November 2020, jika ada PT menerima dividen, maka dividen tersebut masuk kategori penghasilan yang tidak dikenakan PPH. Bebas 100% tanpa syarat. Ya, berarti penghasilan tersebut tidak dikenakan PPH. Ini untuk penerima dividen berbentuk perseroan terbatas. Nah, bagaimana kalau tadi Budi dan Tony, ya, Budi dan Tony kan juga terima dividen sebagai pemegang saham. Nah, kalau dividen yang diterima orang pribadi, aturannya tetap adalah objek PPH final 10%, PPH pasal 4 ayat 2. Namun, ada pengaturan khusus. 1, sejak 2 November 2020 ya. 1, sudah tidak ada lagi mekanisme pemotongan PPH dividen. Maka Budi dan Tony kalau terima dividen, maka harus melaporkan dan menyetor sendiri PPH-nya. Atau Budi dan Tony dapat memilih ya Bapak Ibu, memilih agar dividennya tidak dikenakan PPH. Tapi agak sedikit repot. Ada 2 syarat agar Budi dan Tony ini tidak perlu bayar PPH dividen. Yaitu pertama, harus menginvestasikan dividennya ke instrumen investasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Selama 3 tahun. Dan selain itu,
jika ingin tidak bayar PPh dividen, maka selain menginvestasikan hasil dividen tersebut, juga harus menyampaikan laporan realisasi investasi, juga selama 3 tahun. Untuk periode dividen 2020, kami Pak Sagung juga sudah melakukan, ada nggak banyak ya wajib pajak yang sudah memanfaatkan ini nggak banyak. Karena waktu itu awal tahun ini waktunya mepet, aturan baru keluar Februari. Sedangkan kalau orang pribadi harus lapor realisasi ini 31 Maret. Jadi ya, belum sempat. Nah, bagaimana kalau dividen yang diterima dari perusahaan luar negeri? Perbedaannya ada 2 ya. Kalau dividen tersebut diperoleh dari perusahaan go public, perusahaan public company, maka syaratnya kalau mau tidak dikenakan PPh, harus diinvestasikan di Indonesia. Kalau dividen tersebut berasal dari private company atau dari business profit permanent establishment, maka dari profit suatu tahun harus dibagi minimal 30%, dan kemudian juga harus diinvestasikan di Indonesia. Ini kalau mau tidak kena PPh. Tapi kalau mau bayar PPh, nggak ada syarat-syarat ini ya Bapak Ibu. Syarat ini hanya jika ingin tidak bayar PPh. Termasuk juga tadi dividen orang pribadi. Selama mau bayar PPh 10%, tidak ada syarat investasi. Tidak ada syarat pelaporan. Nah, ini sedikit ringkasan perlakuan dividen tadi. Jadi jika ada penghasilan dividen dalam negeri, maka kemudian bisa tidak dikenakan PPh kalau diterima PT. Pasti tidak diterima kalau diterima PT pasti tidak dikenakan PPh. Kalau diterima orang pribadi, maka ada 2 kondisi yang bisa terjadi. Kondisi normal, tidak diinvestasikan, maka PPh final total sendiri 10%. Sedangkan kalau memilih untuk diinvestasikan, maka tidak dikenakan PPh sepanjang syarat-syarat dipenuhi. Nah, ini juga kalau dividen luar negeri, dari semua sumber tidak diinvestasikan, maka objek PPh. PPh OP atau PPh badan. Kalau dari public company diinvestasikan 3 tahun tidak kena PPh. Kalau dari private company minimal 30% laba dibagi, diinvestasikan 3 tahun tidak dikenakan PPh. Sekilas mengenai dividen demikian. Kemudian tadi disebutkan investasi di Indonesia. Investasinya apa saja ya? Nah, ini ada beberapa pilihan. Contoh ini ya, yang pertama SBN RI, sertifikat, jadi surat utang ya, obligasi dan lain-lain. Seperti sekarang tanggal hari ini pemerintah meluncurkan ORI 20 misalnya. Jadi jika hasil dividen tersebut dibelikan obligasi pemerintah maupun obligasi swasta ya, walaupun saya pribadi tidak rekomen obligasi swasta. Kalau obligasi pemerintah saya rekomen karena jauh lebih aman daripada obligasi swasta. Jadi jika hasil dividen itu dibelikan obligasi dan dilaporkan selama 3 tahun, maka itu termasuk yang tidak dikenakan PPh. Apalagi yang bisa ini investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah, investasi keuangan bank.
Investasi keuangan bank itu apa saja? Deposito itu termasuk. Tabungan. Tapi kalau tabungan kan sayang ya, penghasilannya kecil. Bisa juga reksadana yang ditawarkan oleh bank. Itu juga termasuk investasi keuangan pada bank persepsi. Kalau yang investasi infrastruktur ini belum jelas. Macamnya apa saja belum jelas. Ini saya juga belum tahu aturan berkelanjutannya, rinciannya seperti apa, untuk apa saja. Jadi biasanya ini hanya untuk ditawarkan ke perusahaan besar. Kemudian ini ada penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan. Maksudnya, jika Bapak Ibu membentuk PT baru, yang mana setoran modalnya berasal dari dividen PT lain, itu juga bisa dianggap diinvestasikan dan tidak kena PPh. Bagaimana kalau menyetorkan ke PT yang sudah ada? Juga boleh. Penyetoran modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Jadi konversi laba di tahap satu laba menjadi saham itu juga boleh. Itu dianggap investasi yang tidak dikenakan PPh. Jadi hasil dividen tersebut bisa dialokasikan di perusahaan itu sendiri sebagai saham baru. Itu bisa. Dan investasi-investasi lain. Syaratnya sebenarnya tidak berat. Dan sebentar. Jangka waktunya ini kalau investor orang pribadi sama dengan batas waktu SPT tahunan 31 Maret. Kalau investor perusahaan PT yaitu 30 April. Investasi tersebut wajib di-hold, tidak untuk dikonsumsi selama 3 tahun, dan laporan realisasinya juga harus melaporkan selama 3 tahun. Investasi tidak dapat dialihkan kecuali dalam bentuk lain dalam daftar ini. Boleh dirubah bentuk. Ya, boleh dirubah bentuk. Nah, bagaimana kalau ternyata berubah bentuk atau tidak berubah bentuk tetapi nilainya berkurang? Misalnya, dulu dapat dividen 500 juta, ditaruh deposito. Kemudian ternyata depositonya dicairkan sebagian, 400 juta, yang 100 juta dipakai. Nah, kalau demikian berarti yang 100 juta itu terutang PPh 10%. Terutang PPh dividen 10%. Kalau dividen luar negeri berarti terutang PPh orang pribadi atau PPh badan. Jadi kalau ada saldonya menurun dari laporan yang pertama, maka sebagian yang menurun tersebut menjadi objek PPh. Apakah DJP melakukan monitoring sebegitu detailnya? Nah, kita belum tahu juga. Ya, kita belum tahu juga. Mengingat ini baru tahun 2021 ini tahun yang pertama ya penerapannya. Jadi kita juga belum tahu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, demikian terkait dengan dividen. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti waktu sesi Q&A. Saya akan lanjutkan ke topik kedua. Kita bahas dulu investasi yang dikenakan objek PPh final. Apa saja? Jadi pada prinsipnya ada beberapa jenis investasi yang mana penghasilannya dikenakan objek PPh final. Tetapi khusus investasi yang dilakukan di dalam negeri saja. Kalau investasi jenis yang sama tetapi dilakukan di luar negeri, maka berlaku tarif PPh umum, PPh orang pribadi atau PPh badan. Tidak berlaku PPh final. Misalnya apa? Bunga tabungan, bunga deposito, atau bunga obligasi. Jadi kalau menabung
deposito di bank dalam negeri, maka PPh-nya adalah final 20%. Sedangkan kalau memiliki obligasi di Indonesia, diperdagangkan di dalam negeri, misalnya ORI, FR, SR, nah itu PPh finalnya 10%. Ini baru ya 10%, baru 30 Agustus 2021. Sebelumnya 15%. Jadi ini ada perubahan aturan baru sekali. Jadi lumayan kalau dapat bunga obligasi misalnya 10 juta, pajaknya cuma 1 juta. Jadi ini untuk mendorong masyarakat membeli obligasi. Kelihatannya sih sebetulnya obligasi pemerintah itu kan pemerintah ngutang ya, ngutang kepada kita sebagai investor. Pemerintah dalam penanganan COVID memerlukan dana yang tidak kecil ya, defisitnya besar. Nah, jadi secara agresif mengkondisikan pasar agar masyarakat mau membantu mengutangi negara. Nah, apakah obligasi pemerintah itu aman? Ya, obligasi pemerintah itu dijamin undang-undang. Jadi menurut saya sih relatif aman. Oke, lanjutkan. Nah, tadi investasi yang penghasilan tetap, tadi ini investasi penghasilan tetap. Jadi bunganya jelas ya, bunganya jelas, sekian persen misalnya. Deposito sekarang kecil ya, mungkin nggak sampai 3%. Kalau ORI 20 ini tadi saya cek bunganya baru diumumkan 4,9% setahun. Jadi jelas lebih menguntungkan beli obligasi daripada naruh uang di bentuk deposito. Sudah bunganya lebih tinggi, signifikan, pajaknya lebih murah lagi. Investasi yang kedua yang dikenakan PPh final adalah investasi pasar modal. Misalnya saham, investasi saham di bursa, atau portfolio saham juga. Mutual funds, reksadana. Terus ada juga satu jenis asuransi, walaupun ini tidak kena PPh final, saya bahas juga asuransi investasi. Nah, kita bahas dulu saham perusahaan TBK di Bursa Efek. Berlaku PPh final, tarifnya 0,1%. Dari apa? Dari transaksi bruto penjualan saham di bursa. Jadi kalau kita beli saham, kita nggak kena pajak. Kita beli saham Indofood misalnya, Gudang Garam, atau yang baru kemarin agak heboh itu Bukalapak misalnya. Kita beli nggak kena pajak. Sewaktu jual, kita kena pajak 0,1% dari nilai jual total. Tetapi pemajakan 0,1% ini tidak memperhitungkan kita itu sebetulnya jualnya itu untung atau rugi. Karena main saham ini keuntungan itu sama sekali tidak terjamin. Bisa cuan gede, bisa tekor besar. Tergantung situasi pasar dan tergantung gorengannya pelaku juga. Nah, PPh 0,1% ini otomatis akan dipotong. Ya, otomatis akan dipotong oleh KC, Kustodian Sekuritas dan Efek Indonesia, atau emiten. Emiten ini berarti perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, perlakuan tarif 0,1% ini juga berlaku pada investasi berupa portfolio saham di bursa. Jadi kan mungkin saja Bapak Ibu beli sahamnya kan bukan satu perusahaan saja, tetapi pakai broker, beli saham beberapa perusahaan untuk dikombinasi supaya kalau ada yang naik, ada yang turun, paling nggak overall-nya bagus. Nah,
Bisa pakai broker konvensional maupun trading menggunakan aplikasi. Sekarang aplikasi di HP saja yang untuk jual beli saham kan juga banyak. Jadi pastikan kalau trading saham seperti ini, pastikan dapat bukti potong 0,1% PPh final. Dipotong atau setidaknya ringkasan selama setahun, saya sebetulnya dipotong berapa. Saya jual berapa dan dipotong berapa. Itu sudah cukup untuk lapor di SPT tahunan. Kesulitannya dalam pelaporan trading saham ini adalah menghitung sebetulnya tahun tersebut dari jual beli saham ini sebetulnya profit berapa. Ini sulit sekali. Jadi harus benar, kalau bisa itu harus mencatat sewaktu jual itu harga bukunya berapa, sehingga dihitung profit per transaksi, dan ini tidak mudah. Tetapi biasanya dari pihak broker bisa membantu untuk menghitungkan. Ada reportnya. Nah, terkait dengan saham di bursa efek, kalau Bapak Ibu memiliki saham, berarti ada kemungkinan Bapak Ibu menerima dividen. Selama ini, Bapak Ibu akan menerima bukti potong dividen dari KC, atau setidaknya rangkuman. Perusahaan ini, emiten ini, membagi dividen nominal berapa, pada tanggal berapa, dipotong pajak berapa. Nah, per 2021 ini, KC tidak lagi memotong PPh atas dividen. Ingat, mungkin kita sedikit rewind di sini, bahwa dividen yang diterima orang pribadi sekarang tidak ada pemotongan. Penerima dividen wajib melapor dan menyetor sendiri PPh-nya. Ya, jadi per tahun 2021 KC tidak melakukan pemotongan, dan ini problem. Ini adalah problem yang lumayan besar. Karena Bapak Ibu sebagai investor bisa saja merasa, saya terima dividen, sudah ada slipnya, PPh-nya 0, senang, hore, sekarang tidak kena pajak, bukan tidak kena pajak, tidak kena pemotongan, karena mekanismenya berubah. Bapak Ibu bisa memilih mau bayar 10% PPh dividen sendiri atau pakai pengecualian agar tidak dikenakan PPh, tetapi harus melakukan investasi di Indonesia dan melaporkan realisasi investasi selama 3 tahun. Jadi jika menerima slip dividen dari KC, dari emiten, tolong disimpan. Dan pada akhir tahun, suatu penyusunan SPT tahunan, tolong diserahkan ke kami. Dan Bapak Ibu juga bisa memilih, mau pilih bayar atau mau pilih diinvestasikan. Nanti bisa disusun, mau diinvestasikan, bisa diatur. Ya. Oke, kita lanjutkan. Investasi yang kedua adalah reksadana, atau istilah bahasa Inggrisnya mutual funds. Reksadana adalah investasi berupa sekumpulan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Biasanya berupa kontrak investasi kolektif atau KIK. Kontrak ini adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian, bank yang jual ya, yang mengikat pemegang unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan ini adalah investor, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Bank kustodian berarti dikasih wewenang untuk jualan reksadana.
yang mengelola manajer investasi. Nah, aspek pajaknya gimana jika Bapak Ibu memiliki reksadana? Reksadana itu kan nilainya naik turun. Naik turun. Nah, kalau dilakukan penarikan dan ada keuntungan, maka dikenakan PPh. Hasil investasinya dikenakan PPh. Tetapi yang membayarkan PPh tersebut adalah manajer investasi. Bapak Ibu sebagai investor gimana? Perlu bayar PPh lagi? Tidak. Pemilik unit investasi menerima hasil investasi dalam kondisi after tax. Ya, after tax. Tetapi tolong kalau melakukan penarikan sebagian atau penuh reksadana, mutual funds, pastikan menerima semacam statement dari bank kustodian ataupun manajer investasinya yang menyatakan saya menarik sebesar berapa. Nilai ini memang nilai atau tax, tapi harus ada statement, ada pernyataan nilainya berapa. Nah, bagaimana itu tadi semua investasi di pasar modal tetapi dalam negeri. Kalau luar negeri bagaimana? Nah, kalau luar negeri penghasilan bunga, baik tabungan, deposito, obligasi, tidak berlaku PPh final, tetapi berlaku PPh umum. Kalau penghasilan dari saham, jual beli saham maupun reksadana misalnya, penghasilan baru diakui ketika ada realized gain. Selama beli dan tidak dijual, itu tidak ada penghasilan. Walaupun nilainya naik, ya, walaupun nilainya naik. Selama unitnya sama, tidak terutang pajak. Tapi kalau ada pelepasan atau ada dividen, atau ada penjualan terus ada keuntungan, maka itu adalah realized gain. Berarti ada keuntungan yang didapat. Misalnya beli 1M dijual 1,1M misalnya. Berarti kan keuntungannya 100 juta. Ini berlaku tarif PPh umum, tarif PPh orang pribadi maupun tarif PPh badan. Berarti tidak final. Ya, bisa kalau keuntungannya semakin besar maka pajak yang harus dibayar juga akan semakin besar. Oke, berikut. Sebentar, saya lanjutkan. Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan, apakah sebetulnya asuransi itu termasuk investasi? Ya. Di masyarakat mungkin ada sedikit salah kaprah bahwa asuransi itu investasi. Semua asuransi itu investasi. Ya, dibilang investasi sih sebetulnya iya, tapi asuransi itu sebetulnya adalah proteksi ya, Bapak Ibu. Proteksi, melindungi jika terjadi sesuatu. Insurance protects its owner from potential risk. Generally view expense. Jadi pada umumnya asuransi itu dianggap biaya. Tetapi beberapa jenis bisa dianggap sebagai investasi. Nah, asuransi yang bagaimana yang pasti itu ada biaya, asuransi yang konvensional, conventional insurance. Itu pasti jadi biaya. Kalau asuransi ada unit link, ini berarti ada komponen biaya, ada komponen investasi. Nah, setelah itu, bagaimana kita mengetahui asuransi itu yang mana yang kita benar-benar anggap sebagai investasi? Ya, kalau asuransi kesehatan pada umumnya itu ada expense. Asuransi jiwa itu pada umumnya investasi. Walaupun yang kalau asuransi jiwa otomatis yang menerima penghasilan kan bukan yang membeli asuransi ya, pasti ahli warisnya. Asuransi pendidikan ini investasi. Asuransi umum seperti asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, nah ini biaya. Dan ada satu jenis lagi investment insurance khusus ini. Sekarang perkembangannya banyak ya.
ada asuransi namanya asuransi warisan. Jadi ini sedikit sharing saja, misalnya ada seseorang memiliki properti banyak, terus kemudian mikir, kalau properti banyak saya, nanti kalau saya meninggal, anak-anak saya bayar balik nama bisa habis banyak, bayar BPHTP bisa habis banyak, misalnya bisa habis 2M gitu, karena diperkirakan nilainya tambah lama tambah naik kan, nanti 10 tahun lagi bisa habis 2M, maka itu saya mau siapkan dulu. Ada sekarang namanya asuransi warisan. Ya sistemnya sebetulnya bukan asuransi ya, tabungan. Jadi kalau diprediksi, kalau ketika saya meninggal, ini di luar asuransi jiwa ya, di luar asuransi jiwa. Ketika saya meninggal, maka saya mau ngasih duit 2M kepada anak untuk bantu ngurus balik nama properti. Itu ada. Maka dihitung. Nah, kalau semakin muda, maka bayarnya sebetulnya nggak akan semakin jauh dari 2M. Misalnya bayar 5 kali, masing-masing 100 juta, berarti cukup bayar 500 juta, tapi ketika meninggal, ahli warisnya dapat 2M. Itu ada. Ada juga asuransi yang namanya proteksi income. Ini cocok untuk pengusaha yang bergantung pada skill pemilik. Ya, misalnya dokter, lawyer, mungkin arsitek misalnya, atau saya sendiri konsultan pajak, itu tergantung pada skill. Nah, ini bisa membeli asuransi yang mana jika owner ini sakit, baik sakit sementara ataupun sakit permanen, sehingga tidak bisa kerja sementara atau tidak bisa kerja permanen, maka dapat penggantian, dapat klaim, sesuai dengan nilai yang diinginkan. Itu ada. Jadi kalau yang seperti itu sebetulnya benar-benar investasi murni. Nah, aspek PPh-nya bagaimana kalau penghasilan asuransi? Asuransi itu di ketentuan pengisian SPT dikategorikan sebagai investasi lain. Kalau kita terima klaim, kita ada resiko kemudian sakit ataupun ya, meninggal misalnya, atau resiko lain, atau kontraknya habis misalnya, sudah asuransi jiwa tapi sekian lama masih hidup, cair duitnya. Nah, itu bukan objek PPh, walaupun misalnya kita dulu belinya bayar 600 juta dapatnya 1M. Itu tidak kena PPh. Sepanjang kita sudah laporkan di SPT tahunan. Polis asuransi memberikan penghasilan ketika satu terjadi resiko. Jadi resiko yang dipertanggungkan terjadi, atau periode polis sudah berakhir, atau terjadi keduanya sekaligus. Ya. Nah, jadi kalau ada klaim seperti ini, itu bukan objek PPh. Oke, demikian terkait dengan investasi yang dikenakan PPh final. Kita masuk ke bagian selanjutnya, investasi aset berharga. Nah, aset berharga. Ketentuan yang berlaku di Undang-Undang PPh, aset berharga ini kita catat berdasarkan harga beli. Di daftar harta SPT di atas berdasarkan harga beli. PPh akan dikenakan saat keuntungan pelepasan aset. Jadi ketika jual, ternyata harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka selisihnya kena pajak. Kalau beli mobil biasanya nggak mungkin. Mobil pasti harganya akan turun. Berlaku tarif umum, kalau perusahaan berarti ya PPh badan, kalau orang pribadi, PPh orang pribadi.
Beberapa jenis aset berharga yang sering dimiliki antara lain saham di PT tertutup, PT biasa. Bukan PT terbuka, bukan PT go public. Kedua, logam mulia misalnya, emas. Apalagi harga emas sekarang 940.000 per gram sekarang. Tinggi. Waktu dulu beli misalnya 400.000, 500.000. Nah, ini kan selisihnya banyak. Perhiasan, ya mungkin perhiasan subjektif ya, tapi mungkin bisa harganya naik. Barang seni dan barang antik, ini terutama barang seni itu kan nilainya kan subjektif sekali. Belinya mungkin 2 juta, laku 50 juta juga bisa. Mata uang asing dan cryptocurrency, main falas misalnya. Nah, ini juga harus dihitung, belinya berapa, jualnya berapa. Karena itu dianggap sebagai aset berharga yang tidak diatur khusus. Implikasi PPh atas aset berharga ini berlaku tarif PPh orang pribadi dan PPh badan. Tidak ada pengaturan PPh finalnya. PPh dikenakan atas keuntungan saat aset tersebut dilepas. Nah, bagaimana kalau asetnya masih dimiliki tapi harganya naik? Misalnya emas. Saya dulu beli 400.000, sekarang harganya 900.000, tapi saya nggak lepas. Nilainya kan naik. Nah, itu bukan waktunya untuk dikenakan PPh. Undang-undang PPh mengenakan pajak hanya ketika keuntungan tersebut sudah terjadi. Selama keuntungan hanya di atas kertas, itu belum dikenakan pajak. Ya, keuntungan ditentukan sesuai harga jual dan kondisi pasar. Ya, harga pasarnya kan fluktuatif ya, misalnya harga logam mulia, nilai wajar saham perusahaan, nilai valuta asing, atau nilai cryptocurrency. Nah, tadi saya ada sebutkan PPh dikenakan atas keuntungan saat pelepasan aset. Pada dasarnya berlaku demikian, tapi bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan, dalam hal ini orang pribadi bisa, tapi yang pasti perusahaan PT dan CP, terkait dengan kurs mata uang asing itu berlaku prinsip akuntansi, yaitu keuntungan diakui pada saat tutup buku. Keuntungan diakui pada tutup buku dan saat pelepasan. Jadi pada saat 31 Desember, kalau wajib pajak tersebut melakukan pembukuan, maka harus mengakui ada keuntungan kurs atau kerugian kurs mata uang asing. Ya, mungkin yang sedikit berbeda di sana saja. Tapi kalau untuk wajib pajak orang pribadi, pada umumnya kan tidak pembukuan, maka berlakunya sama. PPh dikenakan hanya pada saat ada penjualan dan ada untung. Kalau ternyata rugi, tidak kena. Oke. Ini misalnya contoh ya, contoh perhitungan. Nah, misalnya ini ada Tuan Dino beli 1.000 gram emas batangan, Januari 2011 harganya 400 gram. Pada Desember 2020 menjual emas tersebut dengan harga 889 gram. 889.000 per gram. Keuntungannya maka dihitung berarti 1.000 gram dikali 889.000 dikurangi 400.000. Maka keuntungannya adalah 489 juta. Nah, berdasarkan ilustrasi ini sekilas kalau penghasilan Tuan Dino yang reguler penghasilannya 100 juta. Tetapi karena ada keuntungan jual emas, penghasilannya tahun tersebut jadi 589 juta. Seharusnya Tuan Dino tahun 2020 cuma bayar PPh setahun 10 juta. Tetapi karena ada keuntungan besar dari jual emas, ada tambahan PPh lagi 94 juta. Jadi total PPh-nya 104 juta sekian. Nah,
Jadi untuk aset-aset yang tidak diatur dengan PPh final, ada resiko seperti ini. Resiko bahwa dikenakan PPh dikenakan PPh tinggi karena keuntungannya besar. Keuntungannya besar karena harga pasarnya sudah naik banyak. Nah, bandingkan kalau keuntungan 489 ini dibagi ya, mungkin setiap tahun beli terus untung dikit jual, beli lagi untung dikit jual. 489 itu juga bisa dicapai, tapi dalam 5 tahun juga bisa. Bukan dalam 1 tahun sekaligus. Nah, pajaknya akan lebih murah sebetulnya. Pajaknya akan lebih murah. Nah, berikut terkait dengan aset beragam, sebetulnya perhitungannya sama semua. Cryptocurrency juga sama, mata uang asing juga sama. Cryptocurrency dan mata uang asing bisa juga diperdagangkan secara elektronik ya, melalui robot trading. Walaupun cryptocurrency di Indonesia masih belum diakui legalitasnya. Apakah pemerintah bisa tahu kalau saya main perdagangan falas melalui robot atau kripto, perdagangan kripto? Kalau perdagangan robot di Indonesia melalui software yang dikembangkan oleh orang Indonesia, DJP bisa tahu, karena mereka diatur OJK. Keuntungannya berapa, mereka bisa tahu. Tapi kalau cryptocurrency ini yang masih sulit. Cuman pada suatu saat nanti, ketika mengkonversi kripto ini menjadi mata uang lain, misalnya US dollar atau rupiah, kemudian rekeningnya membengkak, nah itu baru terlihat. Ya, pada saat itu ya harus bayar PPh-nya. Selisihnya juga bisa besar. Oke, selanjutnya saya sedikit bahas investasi properti sekilas. Properti, tanah, rumah, ruko, gudang, apartemen, apakah bisa dikategorikan sebagai investasi? Bisa. Tetapi belakangan investasi properti ini tidak, kurang menjanjikan. Karena kondisi ekonomi lagi lesu. Terutama kalau beli apartemen atau rumah. Nilainya naik tapi mau jual sulit. Kalau ruko, gudang, tanah itu masih oke. Pasarnya masih ada. Tapi kalau apartemen terutama belinya mungkin 400 juta, sekarang nilainya katanya 1 M, tapi mau ditawarkan nggak ada yang mau beli. Sulit. Jual rugi pun orang masih nawar. Karena terjadi oversupply dari unit apartemen. Kelakuan kalau properti bagaimana? Kalau kita jual, kita kena PPh final 2,5%. Dikenakan dari harga jual atau uang yang diterima. Ingat, mungkin kita bisa perhatikan bahwa sekarang ada validasi penjualan, sehingga kalau nilai jual ini dipermainkan, kantor pajak bisa melakukan koreksi dan melakukan pemeriksaan. Jadi sebaiknya pakai nilai jual yang real. Nah, karena ini PPh final, artinya transaksi jual beli properti tidak memperhatikan keuntungan atau kerugian penjualan. Selama harganya wajar, baik rugi pun nggak ada masalah. Nah, kapan PPh final properti 2,5% itu utang? Saat terjadinya akte jual beli atau pengikatan jual beli atau pemesanan unit ke developer. Mana yang terjadi lebih dulu, maka PPh-nya langsung terutang di sana. Kalau bentuk cicilan juga terutangnya akan mengikuti besar cicilan dan saat cicilan tersebut. Nah, sebentar. Mungkin ada satu yang terlewat di slide ini. Bagaimana kalau memiliki properti di luar negeri?
Apakah berlaku jual 0,5% final? Sayang sekali tidak. Kalau memiliki properti di luar negeri, maka berlaku seperti aset berharga ini. PPh berlaku umum, dikenakan atas selisih antara harga beli dengan harga jual, minus expense lain, mungkin biaya-biaya yang harus dibayar sewaktu proses jual. Nah, selisihnya tersebut dikenakan PPh tarif umum orang pribadi atau badan. Jadi kalau keuntungannya besar, pajaknya besar sekali. Kalau keuntungannya kecil, ya pajaknya kecil. Kalau rugi, tidak ada pajak, walaupun kita harus bisa buktikan kalau benar rugi. Karena biasanya orang pajak akan meragukan bahwa benar jual rugi. Oke, nah terkait dengan properti sudah selesai, maka ini bagaimana dari semua aset investasi tersebut, bagaimana kita melaporkan di SPT tahunan. Aset-aset investasi itu harus dilaporkan ya di daftar harta pada SPT tahunan orang pribadi atau di neraca pada SPT tahunan badan. Informasi yang perlu dilaporkan adalah tipe dan nominal instrumen investasi, identitas wadah investasi, dan penghasilan dari investasi. Tipe dan nominal misalnya, obligasi, tipe apa, ORI 19, nominalnya beli berapa, 500 juta misalnya. Identitas wadahnya, beli di bank mana, atau di perusahaan sekuritas mana. Nomor rekeningnya berapa. Kalau di tabungan juga, nomor rekeningnya berapa, tabungan bentuk apa, tabungan atau giro atau deposito. Nah, terus kemudian penghasilan dari investasinya, setahun kemarin terima bunga berapa. Kalau jual saham, nominal kemarin jual saham nominal berapa. PPh sudah dipotong berapa. Kalau dividen, penghasilannya kan juga bisa terlacak. Nah, kemarin tahun 2021 misalnya terima dividen total berapa dari PT ini. Jadi informasi-informasi ini kita perlu pahami bahwa harus disiapkan sewaktu menyusun SPT tahunan. Bagaimana kalau penghasilan dari investasi di luar negeri? Nah, ternyata informasi tersebut juga dipertukarkan ke Indonesia. Ya, juga dipertukarkan ke Indonesia. Jadi sebaiknya kita berusaha mendapatkan data yang akurat. Misalnya terima bunga kemarin setahun berapa di luar negeri. Ini ada sedikit video, mungkin kita bisa tonton sebentar. Terkait dengan informasi perbankan yang dipertukarkan antar negara. Ini contoh di Bank Swiss, bank-bank yang ada di Swiss. Tetapi sebetulnya di Indonesia juga sama saja informasi yang diserahkan ke otoritas pajak. Nah, saya play dulu. Mari kita tonton sebentar videonya.
Oke, nah dari video tadi kita bisa lihat sebetulnya apa saja informasi yang diserahkan dari pihak bank kepada otoritas pajak. Kalau di Indonesia bukan langsung ke DJP ya Bapak Ibu. Bank akan menyerahkan informasi tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Dan Direktur Jenderal Pajak akan mengambil data tersebut untuk satu, digunakan untuk pengawasan wajib pajak, dan kedua, diserahkan ke database automatic exchange ini untuk dipakai internasional, untuk orang asing ya, untuk warga negara asing. Kalau untuk WNI dikelola sendiri untuk dipakai untuk pengawasan wajib pajak. Nah, yang berbeda adalah begini, informasi yang dilaporkan oleh pihak bank ke OJK terdiri dari apa? Jenis, ini bukan bank saja ya Bapak Ibu, lembaga keuangan semua, perkreditan, bank, asuransi, broker investasi, dan lain-lain. Informasinya, nama, alamat, identitas investor. Kemudian, jenis produk yang dimiliki, nominalnya, dan termasuk income yang dihasilkan pada tahun tersebut. Dan mutasi perubahan bentuk investasi misalnya. Saldo akhir tahun, posisi 31 Desember, dan sebetulnya saldo sesaat sebelum rekening ditutup. Jadi jika ada rekening ditutup, tetapi sebelumnya saldonya besar, sebetulnya OJK akan merekod rekening tersebut sebagai rekening close, tapi saldonya akan mengikuti saldo sesaat sebelum ditutup. Jadi kalau rekening misalnya nilainya besar ya kita ngomong yang agak fantastis saja, 20M langsung dikuras misalnya. Nah, tutup rekeningnya berarti pajak akan tahu rekening tersebut nilainya 20M. Bukan 0. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Yang sudah terjadi di lapangan, yang terjadi problem adalah deposito. Deposito ini kan mungkin kita deposito 3 bulanan. Tiap 3 bulan perpanjang ARO. Kadang rekeningnya nomornya ganti. Nah, deposito rollover ini oleh sistem dicatat sebagai rekening tutup dan buka baru. Jadi terkadang saldo ini bisa terhitung double oleh pajak. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu misalnya terima surat seperti itu, nggak usah khawatir, ya itu bisa dijelaskan. Ya, walaupun diduga ada aset yang belum dilaporkan, tapi kalau dari rollover seperti itu tidak ada masalah, bisa dijelaskan. Ya. Oke, saya coba lanjut. Ini sebagian dari kode daftar harta instrumen investasi yang perlu dilaporkan di SPT. Misalnya ada ini rekening bank, deposito, kemudian saham, obligasi, reksadana, investasi lain. Ini untuk aset berharga logam mulia, batu mulia, barang seni. Kalau kapal pesiar ini bukan investasi ya, ini biaya ini. Kemudian tanah bangunan, ya, berarti memang sebetulnya sudah diatur oleh DJP sejak kalau nggak salah 2015 di SPT harus ada kode harta. Memang sudah diklasifikasi untuk memudahkan pengawasan dan sebetulnya juga untuk memudahkan kita dalam melaporkan sehingga kalau ada klarifikasi dari DJP menjelaskannya juga lebih mudah. Jika aset-aset tersebut kita sudah laporkan dengan rinci. Mungkin dari saya untuk presentasinya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika
selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi Q&A ya. Saya stop sharing dulu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi atau mengajukan pertanyaan. Ya, Pak Budianto ya Pak. Mungkin Steven bisa dibantu. Pak Budianto sudah resign. Yang kali. Oh iya, siang Pak Budi. Iya, mau tanya ini, kalau menurut kabar tahun 2022 yang ada progresif ya untuk tarif baru pajak perusahaan. Bukan, Nah, progresif bagaimana ya Pak? ini kalau yang orang yang berpenghasilan 50 juta dikenakan tarif berlaku pajak 5%. Kalau yang di atas 50 sampai 250 itu 15%. Oh, enggak, itu sebetulnya sudah berlaku sekarang Pak. Oh, Itu PPh orang pribadi. PPh orang pribadi. Itu bukan perusahaan, itu bukan perusahaan Pak, PPh orang pribadi. Malah sebetulnya batasannya kemarin dari draft undang-undang yang saya terima sedikit berubah. 0 sampai 60 juta yang saya pegang. 0 sampai 60 juta itu 5%. Tapi ini ada, mungkin sudah beredar ya di berita kemarin, berita online kemarin, macam-macam perubahan peraturan pajak. Mungkin Bapak Ibu bisa sabar dulu, peraturannya itu belum final. Itu baru yang draft yang dimasukkan untuk pembahasan ke DPR dan kemungkinan akan dibahas dalam seminggu sampai 4 minggu ke depan. Jadi itu belum final. Itu masih draft awal dan masih bisa berubah. Berubah kadang juga bisa berubah drastis. Jadi sabar dulu Pak. Tapi yang tadi Pak Budianto cerita itu sebetulnya itu untuk orang pribadi dan sebetulnya sekarang juga seperti itu. Sejak 2008 juga seperti itu. Oh, saya kirain berhubungan sama dividen. Jadi kan kalau memang lebih murah, mending daripada dipotong 10%, mending kan tunggu tahun depan, Pak, yang 5%. Nah, itu kan kalau dari TPT itu sudah 5%-nya sudah kemakan, Pak, dari PPh pasal 21. Ya, kalau dividen 10% pasti, tapi juga bisa Pak Budianto mau minta diaturkan untuk diinvestasikan, itu bisa. Nanti coba kita bantu. Ya, sebetulnya 10% ya eman-eman ya Pak. Iya. Sayang ya. Ya, tapi mungkin kalau yang tadi mungkin saya tekankan itu jika terima dividen dari perusahaan TBK itu yang kita harus waspada. Ya, itu yang harus waspada karena sebetulnya itu kena pajak. Tetapi kalau kita nggak lakukan apa-apa itu sebetulnya kena pajak. Ya, kecuali kalau kita kita pilih untuk lakukan investasi itu baru tidak kena pajak. Mungkin itu aja yang perlu diperhatikan Pak Budi. Iya. Baik Pak. Thank you. Thank you. Oke, dari Pak Budi sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin diskusi, silakan.
Oke, mungkin ini ada Pak Jitin ya. Mungkin Pak Jitin ada mau sharing? Atau ini Pak David mungkin? Iya, selamat sore. Ya, sore Pak Ali. Ya, Pak Ali, saya mau ada tanya. Kemarin kan sempat ada sedikit bingung tentang ini apa namanya pajak pendapatan yang sebenarnya bukan pendapatan ya, saya dapatnya emang surat pendapatan, tapi sebenarnya itu pajak hibah gitu ya. Itu apa termasuk dalam PPh juga ya sebenarnya? Atau hibah itu memang ada itu termasuk kena pajak investasi atau apa gitu kalau dari misalnya dari orang tua atau dari orang tua yang meninggal atau bagaimana gitu. Nah, oke. Sebetulnya kalau hibah dari orang tua itu nggak kena pajak. Ya, hibah dari orang tua itu nggak kena pajak. Tapi tentunya ada syarat ya, yaitu aset yang dihibahkan itu sudah dilaporkan di daftar hartanya pemberi, yaitu orang tua. Selama sudah istilahnya geser ya, misalnya orang tua punya mobil satu dihibahkan ke anaknya, mobilnya bergeser dari SPT orang tua ke SPT anak, dibuatkan pernyataan surat gitu, nah, itu tidak kena pajak. Oke. Dari pihak pemberi dan penerima tuh dua-duanya tidak kena pajak ya Pak? Ya. Oke. Nah, nanti ini contoh, saya kan dengar santer banget nih, Januari 2022 ini kan bakal ada tax amnesty jilid 2 nih. Nah, itu kalau tax amnesty yang kalau kita mau melaporkan tax amnesty yang tidak ada apa namanya tidak ada asetnya yang belum kita masukkan dari sebelum-sebelumnya itu, apakah kita tetap kena pajak atau lebih baik amnestinya tuh langsung dihibahkan dari misalnya dari orang tua punya aset yang belum terlaporkan. Nah, apakah sebaiknya langsung diarahkan ke penerimanya aja atau tetap masuk di orang tua aja atau bagaimana itu gitu? Ya. Ini kalau terkait dengan yang amnesty ini kita belum tahu detailnya ya Pak. Itu masih pembahasan, tetapi kemungkinan besar akan jadi. Nah, jika misalnya ada aset yang belum dilaporkan, kalau saya sih lebih suka bypass ya. Nanti sebetulnya pemilik yang akan di atas namakan itu siapa, mungkin lebih enak kalau langsung saja. Oh, begitu ya. Ya, kecuali properti Pak. Kalau properti sedikit rumit. Karena properti ada biaya balik namanya, itu sedikit rumit. Oh ya, transaksi jual beli dan lain-lain ya Pak ya. Jual belinya nggak ada masalah, PPh jualnya itu bisa nggak kena. Tapi balik nama ke penerimanya ini kan kena balik nama 5%. Nah ini yang problem. Oh iya benar. Nah ini yang nggak bisa dihindari. Oke. Ini yang nggak bisa dihindari, dan 5% itu terasa sekali. Apalagi properti kalau nilainya mahal, 5% banyak ya. Terasa sekali. Betul. Jadi itu yang perlu mungkin diakali di sana. Harus dipersiapkan dulu. Sebetulnya mau dilakukan sekarang atau nanti. Yang pasti kalau sekarang keluar uang sekarang. Tapi kalau nanti pertimbangannya gini Pak. Kalau nanti nilai pasarnya tambah lama tambah naik, otomatis biaya balik namanya juga tambah tinggi. Iya betul. Mengikuti per tahunnya ya. Ya, mengikuti penetapan dispenda kan. Iya. Oh begitu ya. Problemnya di sana. Oke. Baik, cukup jelas Pak Ali. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak David. Mungkin Bapak Ibu, mungkin sambil kita Q&A sekalian kita minta tolong untuk mengisi kuesioner yang sudah di-share di chat room. Untuk materi tadi juga bisa di-download setelah ngisi kuesioner ini. Mohon bantuannya ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin diskusi sebentar, silakan. Waktunya masih ada. Pak Sanjoyo mungkin.
siang Mbak Ali. Ya, siang. Saya Chan David Chandra. Oh iya, silakan Pak. Iya, maaf tolong tanya, kalau asuransi kesehatan kan biasanya mungkin digabung sama unit link, itu penyampaiannya kan unit link-nya aja ya di laporan Ya, SPT-nya? bisa. Unit link-nya aja nggak apa-apa, karena sebetulnya asuransi kesehatan itu mayoritas uang yang kita bayar kan habis ya. Iya, rugi juga. Ya, kita jangan ngomong rugi Pak. Asuransi itu Iya, bayar itu proteksi, untuk iya. jogo-jogo ya, untuk jaga-jaga ya. Iya, betul. Memang nilainya Ya, pasti kebanyakan habis, tetapi suatu saat nanti kita pasti akan menggunakannya. Iya, betul. Jadi yang disampaikan unit link-nya aja ya. Ya, bisa. Itu pilihan, tapi setidaknya nilai unit link-nya saja cukup. Baik, siap. Ya. Kalau maaf, ya, silakan. Ya enggak, silakan Pak, silakan. Kalau barang maaf, piano gitu kah? Itu dilaporkan juga kah? Nah, kalau piano tergantung ya. Pak David kan memang seniman piano ya. Cuman saya perlu tahu dulu, piano itu nilainya tambah lama tambah naik apa enggak? Kalau piano itu nyusut ya. Sebenarnya kalau dipakai terus ya nyusut. Kalau perawatan baik ya mungkin tetap aja sih nilainya dari beli sampai jual ya tetap aja. Nah, kalau bisa tetap sih menurut saya mau dilaporkan nggak masalah Pak. Toh itu kan istilahnya kan barang yang suatu saat bisa dikonversi jadi uang juga ya. Kalau saya ngomong sih dimasukkan nggak apa-apa. Itu kan sebetulnya instrumen pekerjaan kan. Iya, misalnya kita beli laptop itu juga instrumen pekerjaan. Nah, kalau laptop beda Pak. Kalau laptop beda. Kita beli nilainya langsung turun banyak langsung. Teknologi kan berjalan cepat ya. Laptop misalnya harga 10 juta, kita beli tahun depan nilainya paling 5 juta. Baik. Ya. Jadi kalau seperti itu, kalau piano sih sebetulnya saya misalnya Bapak mau laporkan sih menurut saya sih nggak ada masalah. Ya, menurut saya nggak ada masalah. Ya. Iya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau digital enggak ya Pak ya, yang listrik gitu kan? Ya, kalau itu kan elektronik itu kan turun. Ya, turun, nggak usah kalau itu. Kalau yang grand piano atau baby grand itu kan memang nilainya tinggi kan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Penjelasannya. Oke, silakan. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Kita masih ada waktu mungkin setengah jam kalau memang masih banyak pertanyaan. Acara silakan. Oh, Pak Jitin, silakan ya. Pak Jitin, silakan. Oke, Pak Jitin, silakan Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Apa kabar? Baik. Silakan, Pak. Ya, ini mau tanya, bagaimana Pak, misalkan saudara mau hibahkan ke adik kandungnya atau ke kakak kandungnya, bisa nggak? Nah, kalau saudara jangan, Pak. Saudara ngasih barang atau uang ke saudara itu kena pajak, Pak. Kalau misalkan kakak atau adik kandung? Sama, Pak. Yang free itu parent ke anak, anak ke parent. Oke. Ya, jadi kalau misalnya saudara mau ngasih sesuatu, misalnya kalau rumah atau apa, nah itu yang agak rumit itu. Itu agak rumit. Ya, karena kalau pada prinsipnya itu kena pajak. Oke. Mungkin lebih bagus memang dibuatkan transaksi jual beli saja, tapi ya benar-benar jual beli, tapi dengan harga saudara gitu mungkin ya masih lebih oke lah ya. Oke. Tapi kalau pemberian langsung itu kena pajak.
Misalkan ada rumah mau dibagi 5 saudara, itu gimana? Nggak bakal bisa ya? Ya susah, kecuali kalau biasanya kan kalau pembagian saudara itu kan hasil waris ya. Hasil waris. Nah, kalau hasil waris, kalau memang di sertifikat aset tersebut sudah 5 nama misalnya, atau 10 atau 4 nama misalnya, atas nama saudara semua, nah itu memang sesuai haknya. Tapi kalau sebetulnya 1 nama, ini yang sulit pembuktiannya. Oke. Itu yang agak problem memang. Oke, Pak. Oke, mungkin. Oke, terima kasih, Pak. Oke, apakah masih ada yang ingin didiskusikan lain? Silakan. Ya, sorry Pak Ali. Saya tanya lagi. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Ali, jadi sebenarnya tuh untuk aset yang kita punya, contohnya seperti tadi Pak David juga punya piano, terus sekarang kan ada yang investasi seperti kayak sepeda ya. Sepeda itu kan harganya bisa lebih dari puluhan juta itu. Itu apa bisa juga termasuk masukkan ke dalam SPT gitu? Sebetulnya semua masuk SPT bisa-bisa saja, Pak. Sebetulnya bisa-bisa saja. Cuman tergantung, kita kan bisa judgement sendiri ya. Aset tersebut ini nantinya nilainya bisa bertahan atau tidak. Kalau habis beli terus nilainya merosot jauh, ya, itu pilihan saja. Sepeda kan sebetulnya tidak ada suratnya ya. Betul. Ya. Lain kalau kendaraan bermotor. Kalau sepeda kan sebenarnya nggak ada surat kepemilikannya. Tapi kalau misalnya kalau beli, kan tahun lalu kan sempat heboh sepeda Brompton misalnya. Iya. Nah, kalau beli misalnya 30 juta tapi nilainya stabil terus, nah suatu saat mau dijual, ya menurut saya sih dilaporkan nggak ada salahnya. Gitu ya, baik. Ya, selama nilainya stabil atau turun nggak banyak, mau dijual nggak apa-apa, supaya nanti suatu saat ketika ada uang masuk hasil jual itu, bukan dianggap penghasilan. Karena ada aset yang berubah bentuk. Dari sepeda menjadi uang. Oh iya, itu bisa bisa mungkin tidak dipertanyakan menjadikan ya, betul. Tujuannya di sana. Oh, baik. Berarti kalau kita contoh kan terkadang tuh kita kayak punya duit lebih, misalnya kita nabung logam mulia pun kayak kadang kan ada beli 1 gram, 2 gram, 3 gram, nah itu kan kecil-kecil ya nominalnya. Apakah itu juga sebaiknya dilaporkan atau bagaimana Pak Ali? Kalau saya sih ngomong sebaiknya dilaporkan kalau sudah investasi emas ya, logam mulia, walaupun cuma beberapa gram nggak apa-apa, toh nilainya juga stabil dan cenderung naik. Oh, oke. Baik. Soalnya kan kalau nanti dia ada kenaikan kan seperti yang tadi Pak Ali bilang pasti ada selisih harga kan ya, itu akan ya, betul. Kalau ada falas misalnya juga, itu juga sebaiknya sih kalau saya ngomong sebaiknya dilaporkan. Baik. Oke, cukup jelas kalau gitu Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin diskusi, silakan. Kira-kira atau mungkin ada investasi lain yang belum saya cover di materi hari ini yang ingin mau coba didiskusikan juga silakan. Saya welcome.
Sekarang sudah 15.38. Oh, Bu Santi ya, Bu Santi. Ya, Bu Santi dulu. Silakan Bu Santi. Selamat sore, Pak. Ya, sore, Bu. Mau tolong tanya kalau investasinya pada logam mulia yang bentuk emas batangan atau lantakan. Ini kan dijelaskan juga bahwa emas yang diproduksi di Indonesia mendapatkan akreditasi dan sertifikat SNI atau LBMA gitu ya, Pak ya. Nah, ini kalau jadi ada batasan lain lagi nggak? Atau ya yang sudah dapat SNI sudah langsung boleh gitu? Atau kayaknya sih pembeliannya harus di channel resmi, Bu. Karena kayaknya harus tercatat ya. Kalau kita beli di toko emas, walaupun bersertifikat dan lain-lain, tapi kalau pembeliannya nggak jalur resmi, itu kayaknya nggak tercatat. Karena kan kalau kita beli emas, sebetulnya emas batangan, kita kan dipotong PPh 22. Iya. Nah, kayaknya akan terikat dengan pemotongan PPh 22-nya ini. Kalau kita tidak dipotong PPh 22, biasanya PPh 22 ditelan, dimasukkan sebagai cost, dan istilahnya diserap oleh toko emas, nama kita nggak muncul. Saya khawatirnya itu tidak dianggap sebagai investasi yang dalam kaitan untuk membebaskan pajak dividen itu. Oh, jadi seperti tidak tercatat gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi klaim kita, sewaktu kita laporan realisasi, klaim kita bahwa kita invest emas ini tidak bisa dikonfirmasi oleh KPP. Oh, paham. Jadi ini kalau untuk yang resmi gitu di mana ya, Pak ya? Maksudnya harus lewati apa gitu gimana ya? Mungkin Antam atau UBS atau ya langsung ke channel resminya. Atau kalau ke toko mungkin ya minta dipotong dipungut 22. Oh gitu, di toko minta dipotong 22, nanti buktinya toko itu bisa disimpan. Kan otomatis kan buktinya kan dimintakan kan nanti. Oh iya paham. Dimintakan mungkin tokonya kan kayak perantaranya ya, jadi agennya ya betul, agennya Antam misalnya. Nah kalau dinamakan nama sama NPWP kita gitu ya. Ya betul Bu, betul. Oh ya, tapi ini harus yang kemurnian 99,99 gitu Kak Pak, atau bagaimana? Kayaknya sih seperti itu. Yang ketentuannya kan demikian ya. Nggak bisa yang konsentrasi rendah kayaknya. Yang ini cuma yang logam mulia yang top grade aja kayaknya. Oke. Ya Pak, paham Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, oke, Mbak Yusi, silakan Mbak Yusi. Ya, selamat sore Pak Ali. Ya, sore Mbak, silakan. Ya, Pak, maaf, ini tadi saya ketinggalan informasi yang masalah PPh dividen ya Pak ya. Ini seandainya dividennya itu kita terima, kita transaksi sahamnya itu lewat sekuritas. Salah satu sekuritas kayak gitu. Nah, biasanya kan kita cuma dapat email dividen itu dibebaskan gitu kan ya Pak ya. Nah, maaf tadi mungkin saya nggak mengikuti, mungkin bisa minta tolong ini Pak diulangin untuk apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya dividen itu bukan dibebaskan Mbak tahun ini ya. Sebetulnya dividen itu tidak dipotong pajak. Ya. Masalah kita mau dibebaskan PPh atau kita mau bayar PPh itu keputusan kita. Kalau kita mau bayar, berarti sewaktu penyusunan SPT tahunan, kita setori PPh final, kita lapor sebagai penghasilan dividen di objek final. Tapi kalau kita mau total dividen di 2021 itu kita nggak mau bayar pajaknya, berarti kita harus total dulu, terima dividen berapa. Dan kita harus melakukan investasi sesuai tabel ke instrumen yang sudah ditentukan, senilai segitu atau lebih yang dilakukan paling mulai Januari sampai Maret. Jadi penempatan investasi itu harus dilakukan di Januari sampai Maret tahun depannya. Jadi kalau dividen diterima 2021 harus dilakukan investasian di Januari sampai Maret 2022 dan kita lapor realisasi investasi 3 tahun. Di 31 Maret 22, 31 Maret 23, 31 Maret 24.
Ya, itu semua pilihan, Mbak. Jadi, kalau nilai dividen yang diterima cukup besar, menurut saya sih nggak ada salahnya diurus. Tapi kalau cuman sedikit, bayarnya nggak berat, nggak ada salahnya dibayar. Gitu ya, Pak. Ya. Itu kan pilihan ya. Mau kan soalnya kalau mau bebas kan ada kerepotan yang diwajibkan ya. Apakah kerepotan ini nyocok dengan penghematannya ya? Itu yang harus diperhitungkan. Maaf Pak Ali, seandainya gini, kita mungkin kita punya ada 5 emiten gitu ya. Nah, dalam setahun, ini contohnya aja, mungkin nominal yang kita jumlah dividennya itu mungkin ada 20 juta mungkin ya, 20 juta. Ya. Nah, terus itu nanti gimana Pak? Ya, kalau 20 juta, berarti kalau kita bisa mau beli obligasi misalnya 20 juta. Atau didepositokan. Iya. Atau tadi yang Busan dicerita, mau dibelikan emas. Ya, itu bisa, Mbak Yusi. Kita investasikan seperti itu sesuai instrumen yang ada di daftar, berarti kita mau klaim bebas pajaknya. Berarti kita nggak usah setor, tapi kita laporan realisasi investasi. Soalnya kan kadang-kadang gini juga ya Pak, dividen yang kita terima biasanya kan masuk ke RDN kayak gitu. Nah, kadang-kadang itu udah campur lagi kita untuk belikan saham yang lain lagi kayak gitu. Jadi gimana? Nggak apa-apa. Pokoknya nominalnya diklopkan, kita ambil duitnya dari mana kan nggak masalah. Pokoknya nominalnya cocok. Jadi tinggal lapor aja ya Pak ya. Berarti tetap ya dibebaskan istilahnya ininya ya, untuk pajaknya dibebaskan. Oh gitu, berarti kita lapor aja. Sebetulnya walaupun uang yang dari transferan dividen itu sudah kepake, tapi selama kita punya uang lain yang bisa menjangkepkan senilai total dividen itu, nggak ada masalah. Oh gitu. Kalau seandainya kita setorin berapa Pak? Seandainya? 10%. 10% ya? Ya. Berarti sama kayak punya ini ya, punya badan usaha itu ya? Ya, sebetulnya kan dulu kan sama ya. Sebetulnya kan kalau baik dividen PT kan dulu kan dipotong 10% final. Sebetulnya tarifnya masih sama 10% final, cuman mekanisme pemotongan sekarang yang sudah tidak berlaku. Berarti istilahnya kita yang setor sendiri ya? Iya. Iya. Oh gitu. Oke Pak Ali, terima kasih penjelasannya Pak Ali. Ya, masih Mbak. Oke, Pak Aditya, silakan Pak Aditya. Ya, selamat siang Pak Ali. Siang. Ya, Pak Ali. Itu tadi untuk alternatifnya supaya dividen tidak kena PPh, itu kan diinvestasikan. Ya, betul. Dividen tersebut dibelikan emas, apakah boleh Pak Ali? Ya, sebetulnya ada Pak, ada jenis emas tertentu yang bisa dipakai. Ya, emas yang 99% dan tentunya pembeliannya harus yang semua ada rekodnya. Kan kalau beli emas logam mulia itu kan kita kan akan dikenakan PPh pasal 22 walaupun itu bisa dikreditkan di SPT. Jadi ada pembuktiannya bahwa kita beli emas di jalur yang resmi dengan tipe emas yang memang bisa dikategorikan sebagai investasi ini. Oh gitu. Ya. Selama resmi tidak masalah ya Pak? Tidak masalah. Dan kita harus bisa membuktikan bahwa beli emasnya itu di tanggal setelah kita terima dividennya. Oke. Ya. Itu tetap harus disimpan 3 tahun atau bagaimana? Disimpan 3 tahun. Tapi sebetulnya selama 3 tahun itu berubah bentuk boleh Pak. Misalnya tahun pertama kita taruh deposito, tahun kedua kita belikan emas, tahun ketiga emasnya dijual, kita ganti bentuk, misalnya beli obligasi gitu, itu boleh. Selama nominalnya tetap atau naik ya. Oh, kalau naik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau turun selisihnya kena pajak. Oh gitu. Ya Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, yuk. Sama-sama. Oke. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin diskusi? Sekarang sudah jam
1548. Kalau memang sudah dirasa cukup, kayaknya mungkin kita bisa mulai persiapan untuk mengakhiri acara ya. Oke, kalau gitu saya rasa Q&A-nya sudah cukup, saya kembalikan ke Ria. Silakan Ria. Baik, dan akhirnya sampai juga kita di penghujung acara hari ini, di acara diskusi virtual dengan tema PPH Dividen dan Instrumen Investasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ali atas materi hari ini, dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di acara hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Ria Artika mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada acara hari ini. Sampai jumpa di acara diskusi virtual selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Kemungkinan sih akhir bulan Oktober, dan mungkin untuk November nanti ketika undang-undang perpajakan yang baru sudah resmi, mungkin kita akan bahas terkait dengan tax amnesty tersebut. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa.